Pelanggaran protokol kesehatan dalam kegiatan kampanye paslon menjadi pelanggaran paling umum yang masuk ke Bawaslu. Dari pantauan Bawaslu Jawa Tengah, terdapat 16 jenis kegiatan kampanye yang melanggar protokol kesehatan selama periode 26 September hingga 22 Oktober 2020. Pelanggaran protokol kesehatan saat kampanye dengan jumlah massa lebih dari 50 orang yang berisiko menularkan COVID-19 terjadi di Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Demak, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Klaten, Kabupaten Pekalongan, dan Kota Pekalongan. Selama 20 hari masa kampanye berjalan, Bawaslu Provinsi Riau menemukan 23 pelanggaran oleh calon kepala daerah di 9 wilayah kota dan kabupaten di Provinsi Riau. Bawaslu menemukan lebih dari 1.000 alat peraga kampanye menyalahi aturan. Selain itu, Bawaslu dan kepolisian setempat juga membubarkan 3 kampanye pasangan calon. Di Sidoarjo, Bawaslu setempat memeriksa 2 dari 3 paslon bupati dan wakil Bupati Sidoarjo terkait dugaan pelanggaran kampanye. Paslon nomor urut 1, Bambang Haryo Taufik Kulbar, diperiksa terkait video pementasan musik dangdut. Sedangkan paslon nomor urut 2, Ahmad Mudlor dan Subandi, dipanggil terkait dugaan politik uang dalam sebuah video yang viral di media sosial. Lain lagi di Rembang, Jawa Tengah, Bawaslu memeriksa calon Bupati nomor urut 02, Abdul Hafiz, atas laporan mengenai dugaan pelanggaran kampanye menggunakan fasilitas pendidikan. Sedangkan calon Wakil Bupati nomor urut 01, Bayu Andrianto, diperiksa karena dugaan kampanye di tempat ibadah. Ketidaknetralan aparatur sipil negara juga membayangi Pilkada serentak 2020. Bawaslu Kota Bandar Lampung menerima aduan 3 orang ASN yang diduga terlibat politik dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Ketiga ASN yang diduga tidak netral, yakni Kepala Bapeda Kota Bandar Lampung yang menyebarkan dukungan terhadap paslon nomor urut 03, Lurah Kemiling Permai, yang berfoto bersama lembaga pemberdayaan masyarakat di depan posko pemenangan paslon nomor urut 03, serta Kepala Sekolah SMPN 16 Bandar Lampung yang menerima spanduk paslon nomor urut 01. Ketiganya kini masih dalam pemeriksaan Bawaslu. Selain pelanggaran protokol kesehatan dan pelanggaran aturan kampanye, temuan pemilih ganda masih membayangi pelaksanaan tahapan Pilkada 2020. Bawaslu Kabupaten Bandung menemukan ada ribuan pemilih ganda yang tercatat oleh KPU. Tak hanya pemilih ganda, Bawaslu juga menemukan ada 3 orang warga negara asing terdaftar sebagai pemilih. Merespon temuan Bawaslu, KPU Kabupaten Bandung telah melakukan pembersihan daftar pemilih. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem dan Indonesia Corruption Watch atau ICW menyoroti adanya 2 mantan narapidana kasus korupsi yang lolos dalam pencalonan pilkada di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, dan Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Perludem dan ICW mendesak Bawaslu mengoreksi putusan Bawaslu di Dompu dan Lampung Selatan, karena menurut mereka, kedua calon kepala daerah masih terikat masa tunggu untuk mencalonkan diri. Jadi kalau Bawaslu mengatakan tujuan dan kewenangan Bawaslu salah satu atau salah duanya adalah mewujudkan pemilu berintegritas dan menegakkan keadilan pemilu, menurut saya 2 putusan ini justru bergeser dari tujuan organisasi tersebut. Karena meloloskan orang yang masih berstatus terpidana, yang belum selesai menjalani masa tunggu, sesuai dengan amanat putusan MK, menurut saya ini sesuatu kekeliruan di dalam penyelenggaraan tahapan pilkada. Nah, kepada Bawaslu, terutama Bawaslu Republik Indonesia atau Bawaslu Pusat, menurut saya penting untuk segera melakukan pengkajian secara lebih serius terhadap putusan-putusan Bawaslu daerah dan mengambil tindakan yang lebih tegas untuk menghadapi putusan-putusan Bawaslu daerah yang melenceng dari apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sebelum pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, sejumlah calon kepala daerah yang berniat maju kembali telah berstatus tersangka kasus korupsi. Ada pula calon kepala daerah yang terjerat pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta seorang lainnya yang terjerat pidana pemilu. Pilkada serentak 2020 tak hanya menuai kontroversi akibat digelar di tengah pandemi, namun juga mengungkapkan kualitas penyelenggaraan pilkada yang syarat catatan di sana-sini. Tim Liputan Kompas TV.
Ya, tadi pengantar apa yang akan kami bahas dan jadikan topik obrolan kami di Sapa Indonesia pagi hari ini menjelang Pilkada serentak pada Desember 2020 nanti. Untuk membahasnya bergabung secara daring para tamu kami atau narasumber saya untuk pagi hari ini ada anggota Bawaslu, Frits Edward Siregar, ada Direktur Eksekutif Perludem, Hoirunisa Nur Agustiati atau Mbak Ninis atau Mbak Nisa begitu. Dan sahabat lama Sapa Indonesia nih, kangen juga Bang Rey nggak datang-datang ke studio ya. Direktur Eksekutif Lingkar Madani, analis politik Ray Rangkuti. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik semuanya. Mudah-mudahan sehat terus walaupun kita bertemunya secara daring. Bang Frits, seperti sudah kita duga ya, permasalahan tanpa ada pandemi COVID-19 saja, Bawaslu dan para penyelenggara pemilu memang akan direpotkan begitu. Masih akan muncul hal-hal klasik, saya menyebutnya begitulah biasa sama Bang Rey itu, hal-hal yang itu lagi sebetulnya, tapi itulah permasalahan dalam demokrasi kita. Tapi orang tetap berharap pada Bawaslu, Bang Frits, untuk cepat melakukan tindakan-tindakan yang kemudian merespon pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ada kendala, Bang Frits, dari temuan-temuan selama ini, terutama untuk pelanggaran kesehatan dan lain-lain, Bang Frits boleh evaluasinya? Ya, baik. Terima kasih, Mas. Memang kalau kita melihat konteks pelaksanaan pilkada di tahun 2020 berbeda dengan pilkada 2017 ataupun pilkada 2018. Kalau kita misalnya melakukan evaluasi dengan membandingkan antara pilkada 2017 dan pilkada 2018 misalnya, pada saat ini pada 30 hari pertama misalnya Bawaslu ada menemukan di 273 pelanggaran di tahun 2018. Di tahun 2017 ada 1.100. Sedangkan di tahun 2020 ada 321 pelanggaran. Ini bukan pelanggaran protokol kesehatan, tapi ini pelanggaran-pelanggaran lain yang di luar protokol kesehatan. Memang pada saat ini juga sekarang kita juga bisa berhubungan dengan pelanggaran protokol kesehatan, di mana selama ini protokol kesehatan belum diterapkan di dalam pilkada, tapi kita terapkan di dalam pilkada 2020. Dan tentu saja konteks ini yang berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Dan memang kalau kita melihat karena ada pertemuan terbatas yang pada 30 hari pertama daripada kampanye, bahwa itu masih menjadi favorit yang dilakukan oleh paslon di dalam melakukan pelanggaran kampanye. Favorit ya, ada yang begitu ya. Jadi melakukan pertemuan lah, melakukan kegiatan kampanye yang paling favorit buat untuk dilakukan. Memang begitu. Jadi karena meskipun kita sudah mengatakan bahwa untuk mengutamakan kampanye daring, untuk mempergunakan metode kampanye lainnya, tetapi memang pertemuan terbatas ataupun pertemuan tatap muka itu masih yang sering dilakukan. Dan kalau kita melihat bagaimana evaluasinya, kalau kita melihat ada beberapa kali pembubaran sudah benar, bahwa sudah ada diberikan penundaan sudah terjadi. Sehingga saya melihat bahwa koordinasi antara pihak kepolisian, Satgas COVID dan juga Satpol PP bersama TNI di dalam melakukan fungsi pengawasan harus semakin diteruskan, Bang. Terutama sehingga kepatuhan terkait dengan protokol kesehatan itu bisa kita laksanakan bersama. Ya, sementara ada yang mengatakan, Bang Frits, koordinasi antara Bawaslu, kemudian stakeholder yang lain lah, mungkin Satpol PP sampai ke kepolisian, ini belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga banyak yang lolos begitu. Atau pertemuan-pertemuan di dalam pilkada ini yang rawan terjadi pelanggaran protokol kesehatan masih terus terjadi. Bang Frits? Karena gini, kalau kita melihat desain yang di dalam PKPU 13 2020, memang dimungkinkan adanya pertemuan terbatas, maksimal sampai 50. Tapi kemudian para paslon itu banyak melakukan yang namanya pertemuan tatap muka lah, datang langsung bertemu gitu loh. Dan itu salah satu celah yang ada di dalam PKPU 13 di 2020. Sehingga dia bisa ke satu tempat, ke tempat lain. Dan itu salah satu yang sehingga Bawaslu, polisinya harus ikut terus nih kemana si paslon itu berada di dalamnya melakukan. Dan yang harus kita tegakkan penerapan protokol kesehatannya.
Oke, jadi ada kesulitan-kesulitan tertentu lah begitu ya. Saya ke Mbak Ninis dulu. Mbak Ninis, Perludem sendiri melihatnya seperti apa dari pelanggaran-pelanggaran yang masih terjadi ini dan apa yang kemudian menjadi fokus Perludem? Selain Perludem bersama ICW juga menemukan kok bisa ya ada lolos 2 anggota calon yang terlibat dalam kasus korupsi. Nah, hal semacam itu. Mbak Ninis? Ya, kalau memang bicara soal pelanggaran pilkada ya, data Bawaslu tahun 2017, pilkada 2017 kan menyebutkan 3 pelanggaran yang paling sering terjadi di pilkada. Pertama, politik uang, lalu kedua netralitas ASN, dan ketiga adalah akurasi daftar pemilih, yang tadi juga sudah sempat disampaikan ketika prolognya ya. Nah, berkaitan dengan pilkada 2020 yang dilakukan di masa pandemi ini, lalu ada tambahan lagi yang tadi seperti Bang Frits sampaikan gitu ya, pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Nah, kalau pertama terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, karena saya melihatnya bahwa paslon ini masih menganggap pertemuan tatap muka itu dianggap yang paling efektif untuk bisa menarik perhatian masyarakat. Karena mungkin kalau lewat daring mungkin akan dianggap tidak dekat, sombong, dan sebagainya. Jadi masih merasa kalau mau menarik perhatian orang tuh ya ketemu langsung gitu. Tapi kan memang sekarang situasinya sudah berubah gitu ya. Mungkin harus ada perubahan mindset juga mungkin karena pemilu kita berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya yang ramai. Kita istilahkan pesta rakyat gitu kan. Sekarang kan sudah tidak bisa lagi seperti itu karena ada pandemi COVID-19 ini. Jadi memang dari sisi pasangan calon juga sebetulnya inovasi-inovasi kalau khususnya di daerah-daerah yang sebetulnya mungkin kalau dari sisi infrastruktur teknologinya baik, saya rasa bisa saja menggunakan fasilitas online dan sebagainya di kota-kota besar misalnya itu bisa. Nah, yang kedua terkait tadi yang disebutkan Mas Bayu soal mantan terpidana yang lolos, memang kami melihatnya ada perbedaan cara pandang Bawaslu, KPU terhadap putusan MK nomor 56 tahun 2019. Jadi ketika dilakukan judicial review dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sebetulnya pada intinya adalah mereka-mereka yang pernah terpidana mantan terpidana itu ketika ingin mencalonkan diri dalam pilkada itu ada masa tunggunya. Jadi 5 tahun setelah bebas. Bebas murni gitu ya. Nah, KPU memaknai itu bebas murni, jadi ya sudah tidak ada kaitan lagi dengan Kementerian Hukum dan HAM ya, misalnya lapas dan sebagainya. 5 tahun baru bisa maju mencalonkan diri dalam pilkada. Nah, sementara ini belum 5 tahun kan sebetulnya. Nah, Bawaslu melihatnya kan terkadang mereka ada yang sudah bebas bersyarat nih, sudah keluar dihukum badan gitu ya, sudah tapi statusnya masih bebas bersyarat walaupun sudah tidak dihukum badan lagi gitu. Nah, menghitungnya itu mulainya tuh kalau MK dan KPU itu mulainya dari bebas murninya nih. Nah, sementara kalau dari Bawaslu melihatnya ketika bebas bersyarat dihitungnya dari situ. Jadi ada beberapa daerah tadi misalkan disebutkan di Dompu ya itu kemudian ketika dia tidak diloloskan oleh KPU lalu mengajukan ke Bawaslu dan Bawaslu putusannya itu memenuhi syarat seperti itu. Supaya selesai Bang Frits, berkaitan dengan ini bagaimana Bawaslu pusat kemudian melihat ke Bawaslu daerah nanti? Akan dibenahi atau dibiarkan saja atau seperti apa? 2 mantan terpidana ini. Pertama datanya Kompas salah itu Mas, itu bukan 2, seharusnya ada 4, 1 di Kabupaten Nias Utara, 1 lagi di Provinsi Bengkulu. Jadi total ada 4 ya? Ada 4 dan juga yang kedua Kompas juga tidak secara seimbang karena KPU juga meloloskan calon dengan konsep yang sama untuk di Kabupaten Bovendigul dan juga di Kabupaten Bone Bolango Gorontalo. KPU juga melakukan hal yang sama. Yang ini mungkin juga bisa dipakai untuk data Kompas untuk selanjutnya. Oke, diterima koreksinya. Ya. Dan yang ketiga bahwa kami melihat bahwa hak seseorang itu dilindungi oleh undang-undang sehingga pembatasan itu dilakukan secara undang-undang. Dan kami melihat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi juga memiliki perjalanan dan kita nggak bisa
hanya mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi saja, satu saja, tapi dia punya ada perkembangan historisnya. Dan yang kedua memang di dalam putusan Mahkamah Konstitusi kami mempergunakan kata-kata bahwa telah selesai pidana penjara, Mas. Ada telah selesai pidana penjaranya. Jadi dan yang keempat, jangan dilupakan ada fatwa Mahkamah Agung juga pada tahun 2015 terkait dengan hal tersebut. Jadi harus dilihat bahwa dalam melihat penerapan pasal tersebut kita harus bisa menangkap bahwa hak seseorang itu hanya dapat bisa berkurang karena adanya peraturan perundang-undangan dan juga karena ada putusan Mahkamah Konstitusi. Dan putusan Mahkamah Konstitusi bertemu dengan fatwa Mahkamah Agung tahun 2015 sehingga Bawaslu memiliki cara pandang seperti itu, Mas. Ya, jadi cara pandang dari Bawaslu inilah yang mungkin nanti akan terus diterapkan dan mudah-mudahan menjadi keseragaman ke depan. Terima kasih untuk semua koreksinya dan penjelasan berkaitan dengan ini, Bang Frits. Saya ke Bang Ray Rangkuti secara umum, Bang Ray Rangkuti secara makro Anda melihatnya, toh tetap akan ada pelanggaran-pelanggaran seperti ini itu memang sudah biasalah begitu dalam demokrasi Indonesia. Indonesia ini begitu luas. Tapi apa yang kemudian Anda lihat juga di tengah ada pandemi COVID-19 dan segala sesuatunya? Anda melihat Bawaslu sudah bekerja juga cukup dengan baik pada saat ini atau seperti apa, Bang Ray? Ya, saya rasa perlu ditingkatkan karena intensitas pelanggarannya makin meningkat dan kelihatan juga kualitas dari pelanggarannya juga makin besar ya. Karena kalau kita cek tadi misalnya laporan dari Bawaslu, tingkat ketidaknetralan PNS ini lumayan cukup besar dalam pelaksanaan pilkada, yang sejatinya ya setelah undang-undang ASN ya dan sebagainya itu di launching atau dibuat oleh kita bersama gitu, kecenderungan untuk tidak netral itu mestinya makin menurun gitu. Ini malah makin meningkat gitu kira-kira ya kan? Ya. Karena dulu salah satu alasan kenapa misalnya ASN itu banyak terlibat di dalam pilkada gitu, karena mereka tidak dilindungi oleh undang-undang untuk bersikap netral gitu. Nah, jadi oleh karena itu ada kecenderungan karena terpaksa ya, bukan karena keterikatan politik, karena terpaksa untuk mendukung salah satu kandidat. Kalau enggak ya mereka takut dimutasi, ya dipecat, tidak dinonjobkan ya. Jadi terutama misalnya untuk mendukung petahana begitu Bang Ray ya? Khususnya di daerah-daerah di mana petahana terlibat gitu. Tetapi setelah undang-undang ASN itu dibuat, kan jaminan agar mereka itu netral, independen itu makin kuat gitu. Karena di undang-undang ASN itu dinyatakan pemutasian ya dan seterusnya itu hanya bisa dilakukan ya oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dengan KSAN gitu. Nah, jadi oleh karena itu jika masih ada keterlibatan ASN seperti dalam Pilkada 2020 ini justru meningkat, nah itu justru pertanda sesuatu yang serius gitu. Kenapa tiba-tiba ASN-nya malah ikut terlibat secara aktif di dalam pelaksanaan pilkada, kala justru mereka dijamin oleh undang-undang agar dapat bersikap netral. Gitu. Ya, jaminan itu melalui undang-undang ASN. Nah, ini yang menurut saya ya harus jadi catatan kita bersama. Ya. Karena begini, buat catatan Bang Frits juga, koreksi saya juga kalau saya salah dari beberapa yang kemudian saya baca, mulai dari preskon Bawaslu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran mulai bulan September 2020, kemudian Oktober 2020, selalu mengemuka ASN tidak netral begitu. Nah, tindakan-tindakan sanksinya itu sebetulnya sudah diterapkan atau belum Bang Frits untuk ASN kalau tidak netral ditemukan begitu? Ya, kalau kita melihat ini kan pelanggaran netralitas ASN kan penegakannya ada di KASN dan juga diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian yang berada di daerah. Dan kalau kita melihat sanksinya itu kan ada yang sanksi langsung yang dapat langsung dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian. Tapi memang benar seperti yang disampaikan oleh Bang Ray tadi, memang sering di dalam proses pilkada itu malah si pejabat pembina kepegawaian malah tidak memberikan sanksi kepada pegawainya karena dia adalah seorang petahana. Tetapi terkait dengan ASN tersebut yang sanksinya tidak diberikan dan kan datanya nyangkut di BKN Bang, di Badan Kepegawaian Negara. Jadi pada saat dia naik gaji, pada saat dia mau naik pangkat, pada saat dia mau menjabat, itu kan datanya akan terlock di BKN. Dan itu baru kita bisa melihat apabila sanksinya tidak ada.
Dan yang kedua juga jangan dilupakan juga terkait dengan pelanggaran netralitas ASN, dia punya dua dimensi sebenarnya. Satu, pelanggaran netralitas ASN yang penegakannya ada di Komisi ASN dan akan ditegakkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Dan kedua, ada sanksi pidananya, Bang. Ada pidananya ya? Oke. Ada pasal 71 ayat 1 pada saat seorang pejabat ASN itu melakukan tindakan menguntungkan ataupun merugikan pada masa kampanye. Dan sekarang adalah masa kampanye. Pada tahun 2018 pasal tersebut dipergunakan sebanyak 75 kali pada Pilkada 2018. Jadi ada 75 ASN yang sudah dikenakan pasal itu. Artinya bahwa dugaan itu bisa punya dua dimensi yang berakibat bagi seorang ASN yang tidak menjaga netralitasnya. Oke, cukup menakutkan sebenarnya. Bang Rey, Anda melihat kemudian mengapa ini tetap terjadi, ASN masih berani tidak netral dan lain-lain? Kalau dilihat sekarang sebetulnya faktornya lebih karena keterikatan emosional gitu ya. Jadi bukan lagi karena ketertundukan, keterpaksaan. Keterikatan emosional itu ya memang pilihan politik ASN-nya. Tapi juga ada unsur menurut saya kurang tersosialisasikannya undang-undang ASN ini gitu ya. Sehingga masih ada mungkin semacam apa istilahnya itu ya, background di dalam pikiran ASN ini bahwa kalau mereka mendukung punya potensi untuk ya mendapatkan fasilitas yang lebih mewah nanti kalau misalnya yang mereka dukung itu terpilih sebagai kepala daerah definitif gitu. Jadi masih ada background itu gitu. Nah, oleh karena itu salah satunya memang harus ada kegencaran melakukan sosialisasi kepada ASN bahwa aktivitas politik 5 tahunan ini nggak akan memiliki implikasi terhadap jabatan mereka. Jabatan mereka itu profesional, naik turunnya jabatan mereka, meningkatnya jabatan mereka ya dilihat dari kinerja, bukan dilihat dari bupati, bukan dilihat dari wali kota ataupun gubernur yang terpilih dalam pelaksanaan pilkada di masa yang akan datang. Saya kira sosialisasi ini yang terus-menerus harus digenjot karena saya sendiri mengalami di beberapa pertemuan dengan ASN ketika melakukan sosialisasi netralitas ini, rasa bahwa mereka itu mengabdi kepada kepala daerah itu masih tinggi itu. Jadi bukan mengabdi kepada undang-undang, bukan mengabdi kepada bangsa dan negara, tapi mengabdi kepada kepala daerah gitu. Sehingga kecenderungan untuk mendukung kepala daerah tertentu kuat di dalam diri mereka karena perasaan bahwa mereka ini mengabdi kepada kepala daerah itu gitu. Jadi masih backgroundnya undang-undang lama, belum sepenuhnya undang-undang yang sesuai dengan ASN ini. Gitu. Oke, sebetulnya undang-undang sudah ada. Sedikit dari Mbak Ninis berkaitan dengan pelanggaran ASN ini, Mbak Ninis, sebelum kita jeda. Iya, terkait netralitas ASN tadi seperti yang Bang Rey sampaikan ya kan ada PPK ya, pejabat pembina kepegawaian. Nah, PPK ini itu kan kepala daerah. Jadi ketika kepala daerahnya petahana gitu ya. Nah, ada seperti gesekan juga di sini, di satu sisi dia petahana, di satu sisi dia PPK tadi pembina kepegawaian. Jadi ya si ASN ini merasa ketika dia tidak ikut gitu ya, tidak menuruti gitu ya, tadi khawatir karena PPK-nya adalah di kepala daerah, ada kekhawatiran nanti saya bisa diberi sanksi langsung nih oleh si PPK ini yang notabene adalah kepala daerah, misalnya tadi dimutasi atau misalnya kalau dia mendukung bisa dikasih promosi jabatan tertentu gitu ya, fasilitas tertentu. Jadi memang dari sisi strukturalnya seperti itu gitu. Ini mungkin yang bisa jadi rekomendasi bahwa sebaiknya PPK itu tidak langsung kepala daerah tapi bisa sekda misalnya, sehingga tidak ada unsur politisnya di situ. Oke, nanti dijawab oleh Bang Frits bagaimana masukan-masukan berkaitan dengan ASN tidak netral ini karena memang cukup banyak pelanggarannya. Setelah jeda akan dijawab Bang Frits untuk Bawaslu. Kami segera kembali.